kemana uang-uang itu dibawa? Ya kan? Menempatkan uang di ATM ini kan memberikan hak kepada nasabah. Nasabah butuh uang, dia tinggal datang ke ATM ngambil. Nah kalau sering kosong ini, uangnya dibawa kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PTM yang sedang bahagia dimanapun Anda berada. Temu PTM lah Uronyo bersama saya Indah Rasikasari. Uronyo di edisi Senin 17 Mei 2021, tepatnya di episode ke-39 di tahun yang kedua kamu PTM. Silahkan yang belum subscribe aju pemirsa PTM, subscribe pastinya. Komen-komen yang positif kami tunggu untuk membangun pastinya PTM dan juga informasi-informasi yang kami berikan hangat untuk Anda. Ada sosial, budaya, politik, ekonomi masyarakat, realitas sosial. Dan hari ini juga bersama salah satu tokoh masyarakat mencoba Facebooknya yang pengikut teman Jina leblah rebesgian bang. Ayo Rambang, sekitarnya mungkin sebuah kecamatan orang kabeh barang pengikut nih. Masya Allah Meriza, terima kasih bang. Ya, kembali long ke PTM. Iya, alhamdulillah bisa jumpa lagi nih. Dengan Indah bang. Dengan Indah. Iya. Untuk iya. kedua atau ketiga? Kedua bang, kedua ya? kita kedua. Sebelumnya udah pernah juga ya sama pernah. Pak Haji ya. Kita yang ketiga nih. Ketiga kali berarti ke PTM. PTM ketiga ya, ketiga ya. Beres Rambang, tokoh masyarakat nih di Facebook. Kalau buat status tuh kok rame yang ukuran kan yang komen dan yang like, tapi banyak yang bagikan bang. Termasuk salah satunya yang Anda baru-baru ini kemarin ya tepatnya ya. Anda memberikan pesan langsung ini bahasanya yang ada tuh pesan terbuka untuk Direksi Bank Syariah Indonesia. Ya, tema kita juga ini, benarkah nasabah Bank Syariah Indonesia di Aceh terjajahnya bahasa orang terzalimi bang. Puhai le orang sebegitu merasa terzaliminya dengan Bank Syariah Indonesia. Iya, sebenarnya pakai bahasa Jawa Indonesia. Campur ya. Sebenarnya ya apa yang terjadi hari ini bukan kejadian pertama kali. Ya, hari ini mungkin bisa kita katakan kekecewaan nasabah BSI itu sudah terakumulasi. Bele bukan pertama kali dong Kak Digo Kak merasa terzalimi. Iya, banyak kali. Ya, terutama transaksi di ATM. Ya, ketika kita datang ke ATM untuk tarik tunai, ya kita di Banda Aceh ini kan belum bisa menghindari transaksi tunai. Ya, kalau pergi ke pasar tradisional, pergi ke toko kelontong dan sebagainya, kita bayarnya harus tunai. Hanya udah pakai cash lah bang. Kurang udah pakai empeng cash. Jadi golong aja gesek lah. Aja lah atas cash-nya golong le. Jadi biasanya belanja kebutuhan si Uroro kan tempat-tempat yang tidak menyediakan fasilitas debit, menggunakan debit, gesek lah. Sehingga tanya mau tidak mau harus tarik uang cash tarik uang cash yang praktis itu kan di ATM. Mama yo tanya ba ATM yo hana ya akhirnya karena kita butuh pergi ke 2 sampai 3 tempat. Bahkan kadang pernah ke 4 tempat baru ada. Bahkan ada pernah tidak ada sama sekali, dan karena udah malam misalnya. Apanya yang tidak ada? Apanya yang tidak uang yang nggak ada? Apanya yang nggak ada? Iya, kadang-kadang gini, kadang-kadang seringkali uangnya yang kosong. Uangnya di ATM kosong. Itu yang bangsa sendiri. Rasakan. Gitu. Atau mungkin di ATM itu di boxnya itu ada uangnya, tetapi ATM-nya lagi error gitu. Oke. Bisa ada keterangan di situ. Sorry, not service not service lagi maintenance lah. Ya, jadi sering itu sering terjadi. Dan yang merasakan itu bukan saya seorang. Jadi rekan-rekan yang lain ya, nasabah BSI sering merasakan hal yang sama. Nah, tetapi mungkin ya karena kita seperti yang dikatakan tadi, kita juga memaklumi sebenarnya kondisi BSI yang masih dalam masa transisi. Ya, kalau istilah mereka lagi roll out untuk menyeragamkan rekening dan sebagainya. Kita paham, dan ini sudah berjalan 3 bulan. Oke. Nah, ini sudah berjalan 3 bulan. Nah, kebetulan ya yang terjadi hari-hari ini kan sudah mendekati hari raya. Nah, jadi transaksi nasabah, transaksi masyarakat itu otomatis naik berkali lipat. Ada kebutuhan yang meningkat secara signifikan begitu. Bele bang, logika aja kan BSI ini kan merger
penggabungan dari 3 bank, 6 bank malah kalau orang mereka bilang. Di Aceh 6 bank. 6 bank, Bank Mandiri, Mandiri Syariah di situ, BNI Syariah di situ, BRI Syariah. Artinya kan lebih banyak aturannya, opsi untuk ATM tadi, bisa di mana-mana. Kalau misalkan tadi kasus Bank Saya misalkan yang Bank Saya kemarin live di Facebook di BRI, ex BRI. Bisa misalkan ke tempat lain. Kenapa nggak coba di tempat lain katakan? Iya, itu yang selama ini kita lakukan. Yang selama ini sudah sering kita lakukan. Tetapi kalau itu yang kalau misalnya mau narik uang ya, jarang kita misalnya langsung begitu pergi ke situ langsung ada uang ya, itu jarang. Tetap nggak ada di sini, harus pindah. Misalnya saya dekat ke lokasi di Ulekaring. Ulekaring itu ada 2 ATM berdekatan plus ATM lain juga ada di situ, dekat-dekat situ. Beberapa kita keluar masuk itu nggak ada, itu sering terjadi. Itu harus pindah. Ya harus pindah misalnya. Ya itu realitas yang kita hadapi. Ya ada yang mengatakan di sini ada. Ya memang kadang-kala ada, ya kadang-kala ada. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, realitas ini sudah berjalan. Dan dulunya mungkin awal-awal BSI ini beroperasi, ya kita nasabah juga masih memaklumi. Ya sampai sekarang sebenarnya masih memaklumi juga. Mau pecing pepe bang punya memaklumi kan? Tapi ini kan kemarin sudah kondisinya malah seluruh ATM-nya ditutup, itu nggak ada yang beroperasi. Ya, yang ada di kantor kantor wilayah BRI itu dari 4 mesin ATM keempat-empatnya di-off-kan. Jadi yang kita bicarakan ini pemirsa ya, kita beritahukan ke pemirsa PTM Bang Saya, ini bisa Anda saksikan juga di live Facebooknya Bang Saya. Jadi tempatnya itu lokasinya di ex-BRI ya Bang? Ex kantor wilayah. Kantor wilayah BRI yang lokasinya dekat dengan Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, itu kan lokasi strategis sebenarnya. Ya, jadi kan? Anda berpikir kemudian bahwasannya, oke ini kantor gede lah. Iya. Ketika mungkin berarti lebih fasilitasnya lebih ada, itu yang Anda pikirkan atau saya pikir kenapa ke situ, kalaupun nanti di situ ATM-nya misalnya error ya, kita bisa masuk, bisa bertransaksi di teller atau bisa menjumpai customer service begitu. Tapi kan jam operasionalnya juga ternyata jam 2 sudah tutup. Covid Bang, Ramadan juga, agak puasa kadang. Iya, oke, nggak masalah lah ya, no problem lah dengan katakanlah ada pembenarannya karena Covid, ada puasa. Ada setuju untuk itu? Saya sepakat, tetapi mereka juga harus memikirkan konsekuensi terhadap nasabah. Apa harusnya solusinya? Iya, misalnya ini jam operasional dibatasi. Ya kan? Jadi poh 2 ada kan? Poh 2 kaituk. Kemudian ada pemberlakuan protokol kesehatan. Artinya di dalam ruang kantor itu pun juga harus jaga jarak. Kapasitas nasabah yang bisa dilayani juga tentunya nggak. Oke, itu katakan mereka sudah melaksanakan prokes lah. Nah artinya pada saat-saat peak time katakanlah ya, di saat-saat masyarakat nasabah ini keinginan untuk bertransaksinya tinggi, ini harusnya dicari solusi. Artinya mau dekat Lebaran inilah maksudnya itu. Iya, dekat Lebaran memang sudah jelas semakin tinggi kan. Tapi kalau hari-hari biasa juga di hari Senin misalnya, di hari Jumat itu peak time mingguan lah kita katakan. Ya, juga yang sama Anda pernah ngalamin gitu. Iya lumayan rame lah begitu, kan begitu. Nah seharusnya BSI itu punya solusi. Ya mereka pikirkan solusinya apa. Ya misalnya mengoperasikan mobil-mobil layanan keliling misalnya. Mereka buka di beberapa titik sehingga bisa diakses oleh nasabah yang katakanlah ketika ke kantor ini antrian sudah panjang. Oke, solusi Bang. Mobile tadi, mobil yang bisa layanan keliling. Mobil layanan keliling. Itu kan solusi kalau mereka mau. Nah sekarang ada nggak goodwill itu dari mereka? Kan itu. Oke. Mungkin transisi Bang. Open ini aja, positive thinking lah kita katakan. Iya kita mau positive thinking, tapi sudah berapa bulan positive thinking terus, mau begini-begini terus sampai kapan? Makanya yang kita lakukan ini sebenarnya mendorong BSI ini untuk memperbaiki segera ya secepat mungkin. Karena kalau ini tidak diperbaiki, yang rugi mereka juga. Oke, sebelum ke situ Anda nasabah BSI. Iya. X lah katakan ada 6 bank tadi, oke lah. Anda nasabah BSI. Tadi salah satu solusi Anda mobil yang bisa layanan keliling. Apalagi kemudian yang Anda tawarkan solusinya? Yang kedua saya melihat ini ya ada sedikit kejanggalan.
pada operasional ATM, terutama soal uangnya kosong, ya, sering kosong gitu, ya, di mana-mana di beberapa lokasi ATM BSI ini sering kosong, ya, orang mau bertransaksi uangnya nggak ada, ya, dan saya sering mengalami itu. Nah, ini janggal bagi saya. Kenapa saya katakan janggal? BSI ini ya saat ini ya mungkin merupakan, ya, saya meyakini itu bahwa BSI adalah bank dengan aset dan nasabah terbesar di Aceh saat Apa yang Anda lihat? Maksudnya kenapa Anda berpikir janggal gitu? Kadang mungkin memang belum. Kenapa saya katakan janggal? Ya, saya sampaikan tadi bahwa bank dengan aset dan nasabah terbesar. Nah, salah satu komponen aset itu ada di dana pihak ketiga. Ya, BSI ini kan dia tidak begitu beroperasi, dana pihak ketiganya sudah puluhan triliun, belasan atau puluhan triliun di Aceh. Kenapa? Karena mereka dapat limpahan nasabah dari BRI yang dulunya merupakan bank terbanyak nasabah di Aceh. Begitu. Kemudian ada Bank Mandiri, ada BNI, kan semuanya masuk ke kalau ada arahan mereka, ya, kecuali ada 1-2 nasabah yang tidak mau logika pindah. Sederhananya semua dananya masuk ke BSI ya, Iya, gitu. artinya mereka punya dana besar. Oke. Punya uang besar yang mereka kelola, dana pihak ketiga yang mereka himpun, mereka kelola, punya uang yang sangat besar jumlahnya. Jadi kalau kemudian ATM-nya kosong ini, kemana uang-uang itu dibawa? Ya kan? Menempatkan uang di ATM ini kan memberikan hak kepada nasabah. Nasabah butuh uang, dia tinggal datang ke ATM ngambil. Nah, kalau sering kosong ini, uangnya dibawa kemana? Ini kan bukan uangnya bank, ini uangnya nasabah. Menarik, nanti kita perlu undang juga orang BSI, Bang. Mungkin mereka bisa kemana dananya. Bagusnya diundang. Menarik, Cid. Misalnya lagi komen, Mbak. Wateron lah, Bang. Nyo komen-komen netizen lah ya. Kemudian, betul. Guinan. Misalnya haba-haba. Ulo-ulo lah. Ulo-ulo lah rakun. Oh, mungkin hana lepeng. Misalnya, Mbak, ATM yang kepengnya pakai kedong, pakai kedai lah. Misalnya, kalian gimana, Bang? Ya, itu sebagai guyonan, ya. Sebagai apa namanya, untuk ya haba ulo-ulo lah. Haba ulo-ulo sesama interaksi kita dengan sesama netizen biasa lah, kan begitu. Nyam si anapeng, bukan itu bit peng man. Kan ATM anapeng, lang rekening anapeng, kan gitu kan. Ya lah, gimana duit peng. Kadang si lang rekening si anapeng. Iya, saya kalau itu haba ulo-ulonya oke. Tetapi kalau realitasnya saya nggak yakin. Kalau orang memang nggak punya uang di rekening, dia nggak akan datang lah ke ATM. Ya, saya nggak yakin, ya. Nggak akan datang ke ATM. Jadi sekedar haba ulo-ulo, haba guyon, ya nggak masalah. Hanya untuk sebagai mencairkan komunikasi di sosial media, di gitu. Facebook. Jadi itu bukan realitas sebenarnya. Ini yang ingin kita sorot kan sama BSI, realitas yang faktual lah. Oke. Menarik, Cik, pesan terbuka Ron, mengajak seluruh rakyat Aceh bahasaran, live Facebook Warosa. Semuanya untuk menarik uangnya nih kalau seandainya masih seperti ini. Iya, simpan saja di bawah bantal, tertimpai kaso, kurang benar lah. Itu saking kecewanya atau memang Anda kayak mana mengajak seluruh rakyat Aceh katakan yang punya dana di BSI, karena di Aceh kan nggak punya bank lain, Bang. Cuman Bank Syariah Indonesia sama Bank Aceh Syariah. Iya, atau bank-bank aku lah ya. Jadi itu bukan yang pertama, ya. Yang pertama kan saya berharap yang pertama saya berharap bahwa pelayanan ini segera dibenahi, ya. Segera yang pertama, ultimatum saya kemarin itu termasuk opsi menggugat ke pengadilan. Oke, itu yang pertama, menggugat ke pengadilan. Itu kan ultimatum saya ada 2 kemarin poinnya. Ya, opsinya ya kita akan gugat ke pengadilan atas kinerja buruk pelayanan terhadap nasabah oleh pihak manajemen BSI. Nah, itu opsi, tapi belum tentu juga kita lakukan, ya kan? Hanya menggertak saja? Ya, belum tentu juga, bisa saja kita lakukan. Kalau misalnya ini terus berjalan dan masyarakat yang dirugikan banyak, masyarakat kemudian bersepakat kita gugat, ya saya akan himpun, saya akan ajak kita gugat. Oke. Ya kan? Baru yang kedua ini. Boleh, Bang, sebelum yang kedua kita saksikan dulu, ada yang mau lewat, Bang. Siap. Kita lihat dulu ya, Bang, yang mau lewat. Siap. Jangan kemana-mana, pemirsa PTM, jangan skip dulu, pindah channel dulu. Kami masih akan kembali dengan Bang Sya'ya selain satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sya'ya Merizal, Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus Aceh, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri
1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa PTM, kembali lagi masih dengan Bang Sa'ya. Bang Sa'ya Meriza, ini koordinator masyarakat pengawal OTSUS. Pengawal OTSUS. Tokoh masyarakat juga hanya mencoba Facebook. Kalau mentang mbak Facebooknya ketik mantang SYAKYA Sa'ya Meriza. Yang deh jumpa gakyan dengan pengikut. Jadi klarifikasi becu. Oke bang, gimana? Kita klarifikasi je. Kon tokoh masyarakat. Tapi tokoh publik ini boleh beraya boleh bang. Hah? Tokoh publik kan. Apakah kemudian tokoh publik itu dengan sebutan Anda memiliki 13.000 sekian pengikut teman Facebook atau apakah? Iya, lo lagi awal ya. Lo cerita berbicara entitas saya itu, entitas lo jelas rakyat jelata. Ya, rakyat jelata. Anda yang bilang. Tapi... Ya, yang punya kesadaran untuk kita mengawal hak-hak kita sebagai rakyat, ya kan, mengkritisi kebijakan-kebijakan. Mungkin wateron live, bang, wateron pegas status, sabikan le cuman hanya yang komen dan juga hanya yang like, tapi juga dibagikan lebih dari puluhan kali mungkin banyak. Iya, ya mungkin ya indikator dari tokoh masyarakat. Tapi saya nggak merasa seperti itu. Jadi lo lagi biasa. Ya, Mbak belum puasa kayaknya kurang. Betul, lagi pade kurang. Betul. Semakin merunduk. Oke, back bang. Ke tadi opsi kedua yang kita bicarain mengenai Bank Syariah Indonesia, kemudian kekecewaan Anda. Ultimatum Anda. Tadi yang pertama Anda katakan bahwasannya menggugat ke pengadilan. Jadi begini, dasarnya begini ya. Saya ingin menyampaikan sebelum itu menggugat pengadilan kalau misalnya pelayanannya betul-betul merugikan, yang menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi nasabah, kita akan buka opsi gugat ke pengadilan. Berarti buat Anda tapi nanti kita pelajari dulu aspek. Buat Anda belum bergerugi kali lah ya? Belum lah, masih bisa kita toleransi lah sampai mungkin beberapa waktu ke depan. Tapi jangan terlalu lama juga. Sampai kapan bang? Waktu ke depan itu sampai kapan? Menurut Anda? Lebaran ini adalah ujian puncak bagi mereka. Mereka jika mampu melayani kebutuhan nasabah menjelang dan pada saat Lebaran, ya Lebaran ini kan kantornya tutup. Ya kan, otomatis harapan masyarakat bertransaksi itu di ATM dan mobile banking, mungkin yang punya fasilitas mobile banking. Nah, tapi biasanya Lebaran ini orang kan narik uang itu tinggi, ya narik uang cash ya, karena ingin bagi-bagi THR lah, ingin bagi-bagi kalau pergi beli bingkisan dan sebagainya. Macam-macam lah, bagi-bagi kebutuhan orang raya lah. Ya otomatis ini kan, dan ini bagi saya ini adalah puncak ujian bagi BSI di Aceh. Jika mereka berhasil melewati ujian ini, ya selama musim Lebaran, ya ada perbaikan, kemudian nasabah terlayani, ya walaupun sedikit keteteran begitu, mungkin setelah ini ya ada perbaikan sistem, ya nasabah akan tetap ya akan masih bersabar dan bertoleransi lah ya dengan problem yang dihadapi oleh BSI. Ini ujian. Tetapi bentar, Anda Anda yakin tidak mereka bisa melalui ujian ini dengan kondisi yang ada? Saya tidak bisa memprediksi, ya tidak berani juga memprediksi. Tetapi ekspektasi kita kan mereka punya goodwill untuk perbaikan itu. Bergerak cepat mencari solusi. Seperti saya katakan tadi, ini menjelang Lebaran. Kalau pelayanan di kantor-kantornya sesak, ya buka layanan-layanan mobil keliling itu diperbanyak di beberapa titik sehingga terlayani. Nah, ATM-nya itu juga diisi uang. Jangan ditahan-tahan uangnya. Saya sudah katakan tadi bahwa mereka punya dana pihak ketiga yang besar yang mereka himpun. Jadi tidak ada alasan tidak punya uang. Nah, justru jadi tanda tanya ya kalau kemudian ATM sering kosong, kenapa? Nah, ini bank-bank kecil aja sering penuh uangnya di ATM, di mesin ATM. Kok bisa bank ini yang harus diketahui publik di Aceh hari ini? BSI ini yang terbesar hari ini di Aceh. Ya, yang punya nasabah terbesar, punya penggabungan aset terbesar. Hasil merger dari beberapa bank besar yang ada di Aceh begitu. Jadi mereka harus sadar posisinya ya sebagai bank besar, ya mendapatkan keuntungan besar. Apalagi BSI ini begitu beroperasi tanpa perlu promosi, tanpa perlu marketing. Sudah dapat itu semua. Mereka tinggal melanjutkan. Back ultimatum tadi bang, iya. Iban, yang Ron ingin sampaikan kemudian.
Ya, saya ingin sampaikan yang kedua, ultimatum kedua tadi ini terkait bahwa saya akan mengajak seluruh masyarakat Aceh yang menjadi nasabah BSI untuk melakukan aksi eras, ya, menarik dana, kemudian memindahkannya ke bank-bank syariah yang lain. Di Aceh ada beberapa bank syariah yang lain. Itu opsi yang akan kita lakukan apabila katakanlah beberapa waktu ke depan pelayanan Bank Syariah Indonesia masih begini-begini saja. Oke, berarti Anda mengajak masyarakat pindah ke Bank Aceh Syariah? Belum. Oh, belum. Jadi kalau ceritanya kalau sudah saya ajak, saya bikin video nanti berjilid-jilid. Oke, Anda udah siap untuk itu berarti? Siap. Apalagi Bank Aceh itu kan milik rakyat Aceh. Tapi Facebook Anda Bang di-ban Bang. Facebook Anda hari ini kenapa yang di-ban kan Anda? komennya. Oh, komennya di-ban. aja. Ada apa dengan nggak boleh komentar ya? Ya, nggak boleh komentar aja. Tapi sampai kapan itu kan sebelumnya pernah kan? Pernah, tapi biasa kalau komen itu di-ban-nya 1 hari aja. Terus juga nggak bisa live ya? Kemarin nggak bisa live 7 hari. Ya, 7 hari? 7 hari. Itu kenapa? Biasanya ada yang melaporkan. Okay. Ya, ada pihak yang mungkin nggak senang lah dengan kritik kita, mereka melaporkan ke pihak manajemen Facebook. Hari ini kalau ada yang melaporkan Anda sampai nggak bisa lagi membuat status di Facebook, gimana Bang? Saya kan bisa buat lain, buat akun baru. Pokoknya terus tetap dengan suara masyarakat ya Bang? Oh iya, kita tetap konsisten lah untuk menyampaikan ya. Baik ke BSI Bang? Ya soal itu tadi, tapi kita kan nggak serta-merta juga, kita lihat juga progres di mereka. Ya, ada nggak ikhtiarnya untuk memperbaiki. Nah, dari sini bisa mulai kita lihat. Ya misalnya ATM-nya, kalau misalnya ATM udah mulai terisi penuh, oh ini udah ada goodwill lah, udah ada niat baik lah untuk memperbaiki. Katakanlah, nah itu kan kita nggak akan lakukan. Yang opsi itu akan kita lakukan apabila kondisi ini, status quo ini terus dipertahankan, terus berjalan. Nah itu yang kita jadikan sebagai ultimatum. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan begini ya. Semangat saya bukan mengeksekusi ultimatum 2, ultimatum tadi itu. Semangat saya ingin melihat BSI ini benar-benar berubah, memperbaiki ya pelayanannya. Bila perlu dia sejajar dengan bank konvensional, lebih baik dari bank konvensional, itu yang kita harapkan. Oke. Karena ini terkait ya, kita kaitkan dengan penerapan sistem keuangan syariah di Aceh. Ya, ada kanun syariah di Aceh. Nah, apa yang terjadi di BSI ini saya ingin sampaikan juga supaya sebagai bentuk ini kepada masyarakat agar kita bisa memilah. Yang terjadi di BSI ini bukan kesalahan di sistem syariahnya. Oke. Ya, harus dibedakan ini. Problem yang ada di BSI saat ini adalah perangkat mereka, ya, perangkat di sistem mereka yang error. Oke, nya mbak status ronci mbak Facebook. Jadi tanya ke tenghana galak ke syariah. Ya. Nya harus perform, nya harus dipahami, harus dipisahkan. Oke. Nah, buktinya yang Bank Aceh kan syariah juga, tapi mereka tidak mengalami problem sekarang ini seperti yang dialami. Jadi ini harus dipilah ya kan. Nah, kita Oke. Ini harus dipilah tadi itu. Ya, bagaimana kemudian kita melihat sebuah persoalan itu secara jernih, ya, tidak kemudian terjebak, jangan karena ada kata-kata syariah seakan-akan ini semuanya produk sistem syariah. Bukan, ini harus dipisahkan. Sistem syariahnya bagus, ya. Tapi kalau perangkat-perangkat ini tidak berjalan baik, di konvensional bisa saja terjadi. Misalnya ada merger, tiba-tiba ada merger bank konvensional, bank besar-besar merger, dan di konvensional berpotensi juga terjadi. Okay. Jadi problem itu nggak hanya bisa terjadi di syariah, di tempat lain di konvensional juga bisa terjadi. Nah, cuman kadang-kadang masyarakat kita latah karena ada sebutan syariahnya, dianggap ini sebagai kegagalan sistem syariah. Ini harus diklarifikasi, itu hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau kita mau mengkritisi syariahnya, misalnya ada misalnya terkait produk pembiayaan di bank syariah yang katakanlah
memberikan kredit atau pembiayaan senilai sekian, tapi ketika dihitung setelah dilunasi itu angkanya luar biasa, lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari konvensional. Nah, itu mungkin sisi-sisi aspek penerapan syariah di dalam bank yang bisa dikritisi. Tapi kalau ini kan murni soal perangkatnya yang bermasalah. Ini teknisnya di lapangan, teknisnya, yang kita mau bilang ini teknisnya, bukan di sisi syariahnya. Bukan sisi syariahnya. Itu harus di-clearkan juga. Ya, karena saya lihat banyak juga yang komen masih salah memahami itu, salah menafsirkan problem yang dihadapi oleh BSI Syariah. Nah, itu yang kita harapkan pada BSI Syariah, ada perbaikan. Ini juga supaya meng-clearkan ini. Karena BSI sebagai bank dengan nasabah terbesar dan aset terbesar di Aceh, dia sekarang ini menjadi semacam apa? Etalase sistem keuangan syariah di Aceh. Ya, citra perbankan syariah itu ada di wajah BSI. Nah, kalau wajah BSI-nya seperti ini terus, ini akan menjadi fitnah bagi keuangan syariah, bagi sistem perbankan syariah. Mudah digoreng. Itu yang kita harapkan. Kalau ini cepat clear, ya artinya persoalan-persoalan tuduhan atau anggapan-anggapan bahwa sistem perbankan syariah ini tidak berpihak kepada publik, tidak berpihak kepada nasabah, merugikan nasabah dan sebagainya, itu bisa cepat terklarifikasi dengan sendirinya. Itu harapan kita. Berarti Anda setia lah bank syariah Indonesia? Saya akan setia. Tapi kalau sampai kejadian seperti tadi, mau tidak mau saya cabut dan mengajak Final Bank Aceh Syariah, udah. Iya, kira-kira seperti itu. Ya, tapi opsi itu belum kita eksekusi lah. Ya. Oke, Mas Yahya. Anda juga nggak cuma hanya BSI, Seji lah realitas sosial yang Anda angkat ke Facebook, Anda yang ramai kemudian Aceh Tsunami. Kita bicara sedikit lah Aceh Tsunami, narkoba, lenyan, banyak kemudian lainnya. Apa kemudian Anda selalu tertarik dengan isu-isu seperti itu dan mengangkat itu ke media sosial Anda, Facebook khususnya, dan selalu ramai? Iya, itu problem sosial yang kita hadapi saat ini, realitas sosial yang ada di tengah publik, di tengah masyarakat kita, yang kalau kita tidak mengajak, minimal saya mengajak teman-teman di Facebook, di media sosial tadi yang terhubung dengan saya, apakah follower atau teman-teman itu membangun kesadaran untuk melawan ini, ya kan, hal-hal negatif. Ya, kalau misalnya kasus BSI, supaya kita kritis, tujuan kita kritis supaya mereka memperbaiki. Kalau mereka memperbaiki, nasabah juga diuntungkan, tidak lagi mehmoh. Ya kan? Tidak lagi untuk satu urusan transaksi mehmoh kesana kemari, nggak lagi kan begitu. Kita diuntungkan. Jadi bukan hanya orang lain diuntungkan, saya personal, saya pribadi juga diuntungkan kan begitu. Terima kasih banyak sudah kembali menyempatkan waktu ke PTM. Alhamdulillah masih sehat, masih ada kesempatan ya. Jalo main mau PTM. Insya Allah. Kaget. Bang saya terakhir nih closing statementnya, benarkah nasabah Bank Syariah Indonesia terzalimi, Bang? Closing statementnya apapun tentang bicara kita tadi, silakan. Sejak pertama kali BSI beroperasi sampai hari ini, saya katakan nasabah BSI di Aceh merasa terjajah, terzalimi. Terjajahnya minimal mereka harus mehmoh dari satu ATM ke ATM yang lain, itu sudah terjajah. Padahal mereka ingin mengambil hak mereka, uang mereka simpan. Tapi kita berharap kondisi ini segera dapat diselesaikan oleh pihak BSI sehingga asumsi atau perasaan terzolimi oleh pihak BSI ini segera berakhir. Itu yang kita harapkan. Harapan kita semua pastinya. Harapan kita semua dan harapan seluruh masyarakat Aceh tentunya. Siap. Terima kasih Mas Yahya. Terima kasih, sama-sama. Oke, terima kasih juga untuk Anda pendengar PTM. Terima kasih banyak, pastinya kami tunggu subscribe-nya, komennya yang positif pastinya untuk kami. Dan tetap pastinya saksikan kami. Dan untuk episode-episode lainnya itu pastinya ada kejutan-kejutan untuk Anda. Yang saya Nadia Sari, pohon pamit pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.